Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah atas qadarullah pada kesempatan ini kita bisa kembali diberi kesempatan untuk menambah amal soleh kita dengan thalabul ilmi, juga dengan ibadah yang lain, sholat maghrib ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan ridho serta maghfirahnya. Amin. Selawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, demikian keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Quran yang sekarang insyaallah sudah memasuki ayat yang ke-11. Ini agak panjang, satu aja apa dua Pak? Satu aja ya, agak panjang. Dan kita baca satu ayat ya dari surat An-Nisa ayat 11. Ini perlu konsentrasi yang agak ekstra ya, karena ini tentang warisan ya. Nanti silakan kalau ada yang mau didalami atau mungkin ada interaksi tanya jawab barangkali aja ya, bapak-bapak ada masalah tentang warisan, nah sekalian nanti di sini saya bantu ya untuk menyelesaikan. Kalau ada ya Pak, kalau ada yang mau dibagi, dibagi. Baik, kita awal dengan Al-Fatihah bersama. Semoga dengan umul kitab yang kita baca Allah mendatangkan barokah buat kajian kita ini, buat kita yang hadir. Ya, semoga Allah kabulkan semua apa yang menjadi hajat-hajat kita, juga buat teman-teman kita yang tidak hadir, semoga Allah beri peluang kembali untuk bisa hadir, atau semua uzurnya Allah terima, yang sakit diberi kesembuhan ya, yang sibuk diberi kelapangan, juga untuk keluarga kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihahnya langsung ke surat An-Nisa ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf
wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ya, shadaqallahu alazim. Baik para ikhwan jamaah sekalian, kita akan terjemahkan per kata. Bila ada yang bertanyakan sekitar hukum-hukum bacaan bisa langsung ditanyakan. Maksudnya tentang pendalaman materi tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah, berwasiat kepada kamu ya, kita orang-orang beriman. Siapa? Allah ya. Di sini subjeknya Allah justru malah belakangan ya, objeknya depanan duluan ya. Karena ada mana taksis, rasanya pengkhususan. Berarti memang ini penting banget kita ini memperhatikan ayat ini ya. Makanya sampai kita sebagai objek pun ditarik ke depan. Allah sebagai subjeknya malah diakhirkan. Fi auladikum ya, pada atau tentang aulad kamu ya. Aulad itu adalah anak-anak ya, jamak pada apa? Walad ya, jamaknya aulad. Aulad ya, waladun satu anak ya. Kalau aulad banyak anak. Asal kata walada yalidu artinya melahirkan. Jadi kalau walid itu ayah, walidah itu ibu, walad itu anak ya. Jadi beda harokat kasroh sama fathah aja udah beda arti ya. Lidzakari untuk ya, zakar ini untuk istilah laki-laki, artinya selain rijal juga zakarun ya. Selain rijal ya, yang pastinya laki-laki, zakar juga laki-laki. Walaupun dalam bahasa sehari-hari zakar dimaknakan kelamin laki-laki ya. Mislu seperti hazi ya, hazi apa? Bagian al-unsayain, bagian pada kalau unsa satu anak perempuan ya, perempuan. Kalau unsayain berarti dua perempuan. Ini namanya isim tasnya ya, kata benda yang menunjuk arti double ya. Jadi ini wasiat Allah ya. Allah berwasiat pada kita tentang anak-anak ya, bagiannya itu anak laki-laki semisal dua bagian anak perempuan, berarti anak laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Ini tentang apa tadi, pembagian warisan. Fa in kunna nisaan, maka jika adalah mereka itu anaknya nisaan, perempuan semua ya, perempuan semua, jumlahnya fauqas nataini ya, fauqas nataini di atas 2 ya, berarti 3 dan seterusnya. Falahunna, maka bagi mereka ya, yang di atas 2 tadi anak perempuannya 2, 3 sulusa, dapat 2/3 ya, 2/3.
mataroka dari apa yang ditinggalkan. Ya. Wa in kanat wahidatan, maka jika adalah anak perempuannya cuma atuk, ya satu aja. Ya, artinya ya cuma anak punya anak cuma satu-satunya perempuan. Kayak tadi anak perempuan lebih dari 2 gitu ya, 3, 4 perempuan semua gitu ya. Itu falaha, maka baginya si anak perempuan anisfu, dapat separuh ya, dapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dapat separuh. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya, misalnya yang mati itu dia orang tuanya masih hidup ya, orang tuanya masih hidup dua-duanya, kemudian dia punya anak perempuan cuma satu itu ya Pak. Likulli wahidin, bagi masing-masing ya satu minhuma dari keduanya, maksudnya bapaknya atau ibunya, itu as-sudus, dapat seperenam ya, seperenam. Nah, jadi anak perempuannya dapat separoh, kemudian bapak ibu kandungnya si almarhum dapat seperenam, atau nenek atau kakek dari si anak perempuan tadi itu. Jadi ibu orang tua itu dapat warisan dari anak seperenam. Berarti sudah berapa per 6 tuh Pak? Tadi anak perempuannya separoh, berarti 3/6 ya. 3/6. Separoh kan 3/6 kan Pak? Kemudian ibunya 1/6, bapak 1/6, berarti sudah berapa? 5/6. Nah, tinggal 1/6 lagi, berarti sisanya itu untuk saudara si almarhum. Jadi adik kakak si almarhum dah dapat. Kalau si yang mati tadi cuman punya anak perempuan doang satu gitu ya. Gitu. Anaknya cuma perempuan doang satu. Ya, tapi kalau anaknya laki doang satu, saudara kagak dapat gitu. Tapi ibu kandung si almarhum tetap dapat gitu ya, dapat. Gitu ya. Lanjut. Mana tadi? Mimma taroka, dari apa yang dia tinggalkan. Ingkana, jika ada lahu baginya ya orang yang meninggal tadi walad, punya anak tadi ya, punya anak. Jadi ibunya bapaknya masing-masing dapat 1/6 ya kalau punya anak. Baik. Ya dia punya anak yang meninggal tuh saya punya ibu, punya bapak masih hidup, saya punya anak satu perempuan gitu ya. Ya. Nah ibunya nanti kalau ada anak dapat 1/8. Istrinya berarti kan, istri almarhum kan, nah dapat 1/8. Beda lagi kalau ada, berarti ini masih ada istrinya, ini bicaranya berarti sudah nggak ada istri gitu ya. Yang meninggal bisa seorang ibu, bisa seorang bapak. Kalau meninggal ibu berarti nggak ada suami, maksudnya berarti kan seperti itu. Lanjut. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada baginya lahu, bagi orang meninggal tadi waladun, nggak punya anak, Pak, nggak punya anak ya, nggak punya anak. Ya, tapi ibu bapaknya ada, ya, ibu bapaknya ada. Wa warisahu, dan ini di sini berarti memang dia istri pun nggak ada. Kalau yang meninggal seorang suami, istri juga nggak ada. Seorang istri, suami juga tidak ada, gitu ya. Ini kasusnya. Jadi ahli warisnya cuman ibu bapaknya doang, gitu. Cuman ibu bapaknya doang, gitu ya. Wa warisahu, maka warisannya abawahu, untuk kedua orang tuanya, fali umihi, maka untuk ibunya sulus, 1/3. Berarti masih ada 2/3, sisanya bukan bapaknya. Jadi ibunya 1/3, bapaknya 2/3. Nah, ini tetap bahwa bagian orang laki itu 2 kali lipat dibanding perempuan, gitu kan. Ya,
Jadi kalau meninggalkan cuman bapak dan ibu, nggak ada anak, ya, nggak ada anak, maka habis untuk kedua orang tuanya. Ya. Gambarannya di sini, ya berarti tidak ada saudara, gitu ya, saudara. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika dia memiliki ikhwah, ya saudara, ya yang mati tadi punya saudara, fali ummihi, maka kepada ibunya kembali as-sudus, dapat 1/6, ya 1/6. Mimba diwasiyah, dari sudah wasiat, ya. Yusi, yang diwasiatkan biha dengannya audain, ya kepada kedua orang tuanya. Jadi di sini semua pembagian warisan itu memang wasiat didulukan, gitu ya. Jadi semua warisan tadi yang dapat 1/6, dapat 1/3, dapat separuh dan sebagainya, itu pembagian itu paruh itu terjadi setelah ada kematian, kemudian ada wasiat dari si mayit sudah ditunaikan. Kalau belum, ya nggak boleh, ya. Jadi salah terjemahan tadi, ya. Mimba diwasiyah, setelah wasiat yusi ditunaikan biar dengannya audai juga hutang-hutang. Jadi wasiat ditunaikan, hutang juga dibayarkan. Jadi wasiat ditunaikan, hutang-hutang si almarhum atau almarhum dibayar, baru ada pembagian waris. Jadi wasiat itu lebih utama termasuk hutang dibanding pembagian waris, karena khawatirnya begitu hutang dibayarin, kalau wasiat duluan ternyata masih punya utang, nah kan bahaya, itu kan kebawa mati, ya kan. Makanya ya dibayar dulu, utang semua udah lunas semua, ya. Kalau siapa dulu Abdullah bin Zubair bin Awam itu sampai nunggu kalau nggak salah 2 tahun, ya, 2 tahun, ya, tuh sampai benar-benar musim haji yang berikutnya dia nanya, ada nggak di antara kalian jamaah haji yang pernah diutangin sama bapak saya, gitu kan, gitu. Saking hati-hatinya, ya, karena Bapak Zubair bin Awam kan memang sering rihlah kemana-mana, termasuk ke Mesir, ke Irak dan sebagainya. Takutnya ada sahabat-sahabat yang dipinjemin, gitu ya. Itu. Jadi benar-benar sampai dipastikan sudah nggak ada wasiat yang belum ditunaikan dan tidak ada hutang yang belum dibayar, baru dibagi itu warisan. Abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian. La tadruna, kalian tidak tahu, ayyuhum, siapa di antara mereka. Yang bapak-bapak di sini maksudnya orang tua, ya Pak, bukan bapak berarti bapak doang, termasuk ya bapak ya ibu, gitu ya. Jadi la tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum, siapa di antara mereka, di antara para orang tua kita atau anak-anak kita, aqrabu, yang lebih mendekati, lakum, pada kalian, naf'a, akan manfaatnya. Bisa jadi yang banyak manfaatnya buat orang tua kita, atau mungkin juga buat anak kita. Nah, kita nggak tahu, karena kebutuhan orang juga relatif berbeda, ya. Bisa jadi lebih banyak untuk orang tuanya, karena orang tuanya memang termasuk yang fakir, sehingga di usia senjanya dia terbantu dengan matinya kita, karena kita ninggalin harta, sehingga dia bisa ngurusin diri sendiri dengan harta peninggalan kita, ya. Itu nggak merepotkan orang lain, ya, karena ada warisan dari kita. Atau juga mungkin anak-anak kita, begitu kita mati, kita ninggal harta, ternyata lebih manfaat buat mereka, sehingga mereka tidak kesusahan dalam masalah ekonomi. Karena kata Nabi, kamu mati meninggalkan harta itu lebih baik dibanding kamu miskin lagi meminta-minta. Nah, ini terkait dengan pesannya kepada siapa? Sa'ad bin Waqqas, yang waktu itu dalam keadaan sakit parah, ya, kemudian dijenguk oleh Nabi ketika haji wada, lagi haji.
Nah, bilang ke Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu saya ini dzumalim, saya ini orang kaya, tapi saya punya anak cuma satu, perempuan doang, doang, ya kan? Nah, perempuan dapatnya berapa tadi Pak? Setengah ya, dapatnya setengah kan? Itu. Bagaimana kalau saya sodakoh, ya berapa? 2/3. Oh jangan, separuh nggak boleh. Gimana sepertiga? Sepertiga itu banyak atau gede. Nah, kamu meninggalkan anak kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik pada miskin lagi meminta-minta. Nah, itu. Jadi sodako juga nggak boleh jor-joran, Pak RW. Sodako nggak boleh jor-joran gitu. Oh iya kan? Nggak boleh. Ya wajar. Ya, sepertiga itu udah banyak. Sepertiga. Jadi bukan semuanya. Sampai ke kulkas saudara. Ya? Ya punya. Nah, iya punya. Jadi mestinya mati itu ninggalin harta, jangan ninggalin utang gitu mestinya. Cerita yang punya harta. Nah, termasuk walaupun ninggalin utang banyak, yang namanya tadi Pak Jubair bin Abdullah itu utangnya banyak banget, tapi ternyata lunas. Bahkan istrinya 4 tuh masih dapat bagian cukup besar. Itu. Kalau nggak salah, kalau dirupiahkan masing-masing mungkin semiliaran masih dapat. Gitu. Kan hartanya banyak gitu ya. Banyak, nah seperti itu. Ya. Nah, dia bentuknya investasi memang. Jadi dia punya rumah, punya petakan gitu Pak modelnya. Jubair bin Awam itu Pak, zaman itu loh. Zaman itu. Properti. Bukan cuma di Madinah doang kan. Di Mesir ada, Irak ada. Luar biasa tuh kan. Sahabat Nabi zaman itu Pak. Jadi bukan nyimpen uang, tapi nyimpennya investasi. Gitu, investasi. Kalau yang bentuknya kayak gitu kan Pak RW nggak mengalami penurunan nilai kan. Kalau uang kan sifatnya fluktuatif kan. Itu. Tapi kalau barang kayak gitu ya luar biasa. Lanjut ya. Itu faridotan ya, faridotan. Apa Pak udah dijelaskan kemarin di ayat yang ke-7 itu ya. Karena ini adalah bagian daripada penjelasan penafsiran dari ayat yang ke-7. Di ayat 7 itu sudah prolognya tentang warisan ya. Nah ini faridotan. Jadi faridotan minallah. Jadi fardu itu apa artinya kemarin Pak? Fardu adalah kewajiban yang datang dari Allah. Itu fardu. Ya. Fardu datang dari Allah. Lain dengan wajib. Kalau wajib itu datangnya bisa jadi dari manusia ya, dari manusia. Orang tua mewajibkan anaknya, gitu kan. Bos yang punya perusahaan mewajibkan anak buahnya, nah, itu kan wajib bisa datang dari manusia. Tapi kalau fardu nggak bisa, langsung dari Allah. Bahkan suatu kewajiban ini yang tidak bisa diwakilkan, nggak bisa. Ya, misalnya saya mati nih sebagai anak duluan, bapak saya masih hidup dua-duanya. Begitu saya mati, itu anak kita itu nggak mewakili saya. Begitu bapak saya kemudian mati, kemudian dapat warisan, dia nggak mau warisi sudah, karena cucu dia kan, ya. Karena saya mati duluan daripada orang tua saya. Malah kan orang tua saya dapat warisan tadi kan, 1/6, ya kan. Tuh, begitu orang tua mati, dia nggak dapat, cucu soalnya terhalang oleh anak. Karena saya punya adik-adik, punya anak, berarti terhalang oleh anak, seperti itu. Jadi nggak bisa diwakilkan, ya, karena fardu. Ini faridotan minallah. Innallah, sesungguhnya Allah itu kana adalah aliman, maha mengetahui, hakiman ya, lagi maha bijaksana. Aliman, maha mengetahui siapa yang butuh sebenarnya gitu ya, ada yang lebih butuh dan sebagainya, dan ini Allah maha bijaksana. Artinya sangat adil ya menurut ilmu Allah. Pembagian yang kita bilang, yang tadi apa, anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Bahkan tadi ibu dapat 1/3, bapak dapat 2/3. Itu. Ya mungkin ada mengatakan barangkali tidak adil, tapi ini hakiman Allah, maha bijaksana ya itu. Ini sekitar terjemahannya dulu. Ya. Gimana Pak? Terjemahannya doang udah paham belum?